Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang teknologi pengelasan otomatis, penggunaan robot pengelasan, dan integrasi teknologi pengelasan otomatis dalam lingkungan rekayasa perancangan mekanik. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya sendiri, Azam Dafa atau Barani. Kemudian ada Muhammad Ulfan Ababil dan Wijang Swastika Firmansyah. Boh, isletek. Pengertian pengelasan otomatis. Teknologi pengelasan otomatis dan metode teknologi pengelasan otomatis adalah metode yang menggunakan peralatan otomatis untuk melakukan proses pengelasan dengan minim atau tanpa campur tangan manusia. Teknologi ini memberikan banyak keuntungan, termasuk peningkatan kecepatan produksi, konsistensi, dan peningkatan keselamatan kerja. Contoh teknologi pengelasan otomatis. Contoh di sini ada 4. Yang pertama, robot welding atau pengelasan robotik. Pengelasan ini menggunakan lengan robotik yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas pengelasan. Robot ini dilengkapi dengan sensor dan alat las otomatis untuk melakukan pengelasan dengan presisi tinggi. Yang kedua, ada CNC welding. Pengelasan ini menggunakan mesin yang dikendalikan oleh komputer numerik atau bisa disebut juga CNC. Mesin ini dapat diprogram untuk mengelas berbagai bentuk dan ukuran dengan presisi tinggi. Yang ketiga, pengelasan laser atau laser welding. Pengelasan ini menggunakan sinar laser sebagai sumber panas untuk melelehkan dan menyatukan logam. Teknologi ini sangat tepat dan dapat digunakan untuk pengelasan material yang sangat tipis atau kompleks. Dan contoh pengelasan yang terakhir, pengelasan ultrasonik. Pengelasan ini menggunakan getaran ultrasonik untuk menggabungkan material melalui proses gesekan. Sering digunakan untuk mengelas plastik dan logam tipis. Kelebihan dan kekurangan. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari teknologi pengelasan otomatis. Yang kelebihan yang pertama yaitu konsistensi dan kualitas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, biaya. Sedangkan kekurangannya ada biaya awal. Biaya awal di sini bisa sangat tinggi. Kompleksitas.
memerlukan tenaga kerja terlatih untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan otomatis. Fleksibilitas. Beberapa sistem pengelasan otomatis mungkin kurang fleksibel dibandingkan dengan pengelasan manual dalam menangani variasi produk yang tinggi. Mungkin bisa Baik, dilanjutkan Mas Ujang. ya baik. Terima kasih, Mas Dava. Saya akan melanjutkan dengan materi penggunaan robot pengelasan. Bisa dilanjut slide-nya. Jadi next. Oke, di sini ada keuntungan penggunaan robot pengelasan. Jadi dalam penggunaan robot pengelasan itu banyak sekali kegunaan dan keuntungannya. Salah satunya yaitu yang pertama efisiensi tinggi. Apa saja sih yang meliputi tingginya efisiensi pada saat menggunakan robot pengelasan? Yang pertama ada kecepatan. Jadi robot dapat bekerja lebih cepat daripada manusia sehingga mengurangi waktu produksi secara keseluruhan. Ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada produksi yang sangat besar dan massal. Kemudian yang kedua ada waktu operasi. Robot dapat bekerja 24 jam atau 7 hari non-stop tanpa istirahat, sehingga dapat meningkatkan output produksi. Kemudian keuntungan yang kedua adalah kualitas yang konsisten. Yang pertama ada presisi. Jadi robot ini dapat menghasilkan pengelasan yang sangat konsisten dengan presisi tinggi. Karena kan sudah disetting sehingga meminimalisir adanya cacat pada pengelasan tersebut. Kemudian yang kedua ada pengurangan cacat. Penggunaan robot ini mengurangi kesalahan manusia, dan mengurangi cacat produk dan perbaikan. Jadi presisi sama pengurangan cacat ini ada keterkaitannya dan sangat menguntungkan sekali jika kita menggunakan robot pengelasan. Kemudian yang ketiga ada keamanan pekerja. Maksud saya yang ketiga, keuntungan yang ketiga dalam penggunaan robot pengelasan, yaitu ada keamanan pekerja, meliputi lingkungan yang berbahaya. Robot dapat beroperasi di lingkungan berbahaya yang mungkin berbahaya bagi manusia, seperti area dengan paparan asap pengelasan atau radiasi. Jadi robot ini bisa bekerja yang di mana letaknya itu susah atau membahayakan bagi manusia jika manusia tersebut yang mengerjakannya. Kemudian liputi keamanan pekerja yang kedua ada mengurangi cedera. Itu mengurangi risiko cedera yang terkait dengan pekerjaan atau pengelasan manual. Oke, untuk keuntungan yang keempat ada penghematan biaya. Pengurangan biaya tenaga kerja meskipun investasi awal tinggi. Robot pengelasan ini mengurangi biaya tenaga kerja jangka panjang.
Karena kan seperti yang disebutkan pada poin yang pertama, efisiensi tinggi. Jadi robot ini bisa bekerja 24 jam non-stop ya. Jadi lebih efisien, mengurangi biaya tenaga kerja pada suatu produsen. Kemudian ada efisiensi material. Penggunaan bahan lebih efisien karena robot dapat mengurangi pemborosan material. Oke, bisa di next, Mas Dava. Oke, di sini ada beberapa pengaplikasian pada industri ya, terkait dengan pengelasan menggunakan robot. Pertama ada di industri otomotif, yaitu untuk pembuatan chassis, bodi, dan komponen kendaraan lainnya. Kedua ada industri konstruksi, meliputi pengelasan struktur baja dan elemen bangunan lainnya. Yang ketiga, industri penerbangan, meliputi pengelasan komponen pesawat dengan presisi yang sangat tinggi. Kemudian ada industri minyak dan gas, yaitu meliputi pengelasan pipa dan peralatan pengeboran. Kemudian yang terakhir ada industri alat berat, yaitu meliputi pengelasan alat berat dan mesin konstruksinya. Oke, bisa di next. Oke, di sini ada beberapa teknologi yang digunakan dalam pengelasan menggunakan robot ya. Pertama ada lengan robotik, yaitu lengan dengan berbagai derajat kebebasan untuk mencapai berbagai posisi pengelasan. Jadi mungkin untuk geraknya ini lebih bebas ya. Kemudian yang kedua ada sensor dan kamera. Sensor dan kamera ini menggunakan sensor untuk memastikan presisi dan penyesuaian otomatis. Jadi agar hasil tetap presisi, kita butuhkan juga sensor dan kamera untuk bisa meninjau di detailnya lagi. Dan yang ketiga ada software control, yaitu perangkat lunak yang canggih untuk mengontrol jalur pengelasan dan parameter lainnya. Jadi untuk mengontrol jalur pengelasan ini dibutuhkan beberapa software ya. Jadi untuk pengoperasiannya bisa jarak jauh gitu. Oke, so the next. Oke, mungkin untuk pembahasan materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Ulfan Ababil. Silakan. Baik, terima kasih Mas Wijang. Mungkin materi selanjutnya adalah integrasi teknologi pengelasan otomatis dalam lingkungan rekayasa perancangan mekanik. Bisa di next. Nah, untuk integrasi dengan rekayasa perancangan mekanik, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu desain untuk otomasi atau DFA. Desain komponen dan perakitan harus memperhatikan keterbatasan dan kemampuan sistem pengelasan otomatis. Yang kedua, ada simulasi dan validasi. Simulasi dan validasi ini menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memodelkan dan memvalidasi proses pengelasan secara virtual sebelum diterapkan di lapangan.
Kemudian ada kolaborasi interdisipliner, yaitu melibatkan tim dari berbagai disiplin ilmu, antaranya desain mekanik, teknik pengelasan, dan otomasi, untuk memastikan semua aspek perancangan dan produksi terintegrasi dengan baik. Kemudian ada standarisasi dan dokumentasi penggunaan. Standar dan dokumentasi ini yang jelas untuk memastikan semua pihak memahami dan mengikuti prosedur yang diterapkan. Kemudian ada beberapa hal atau upaya yang menghubungkan proses perancangan produk dengan proses manufaktur secara lebih efisien dan efektif. Pada lingkungan perancangan mekanik, yang pertama yaitu penggunaan CAD atau CAM. CAD sendiri digunakan untuk membuat model 3D dari komponen yang akan dilas. Penggunaan perangkat lunak CAD memungkinkan insinyur untuk merancang dengan presisi dan mempertimbangkan toleransi secara parameter lainnya. Kemudian untuk CAM, setelah desain selesai, perangkat lunak CAM digunakan untuk merencanakan jalur pengelasan dan mengontrol mesin las otomatis. CAM sendiri membantu dalam mengubah model CAD menjadi kode G yang dapat dieksekusi oleh mesin pengelasan otomatis. Kemudian ada pemilihan teknologi pengelasan otomatis yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada robot pengelasan, kemudian ada pengelasan laser dan ultrasonik. Untuk yang selanjutnya ada integrasi sistem manajemen produksi atau ERP. Yang pertama, mengintegrasikan sistem ERP dengan CAD atau CAM dan mesin pengelasan otomatis memungkinkan manajemen produksi yang lebih baik, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kemudian ada MES, Manufacturing Execution System. MES sendiri dapat membantu monitor dan mengontrol operasi produk secara real time dan memastikan bahwa proses pengelasan berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian ada sistem kontrol dan sensor. Penggunaan sensor. Penggunaan sensor pada pengelasan dapat digunakan untuk memonitor kualitas lasan secara real time, mendeteksi cacat, dan menyesuaikan parameter pengelasan secara otomatis. Kemudian ada simulasi dan analisis. Simulasi pengelasan dapat digunakan untuk memprediksi hasil pengelasan sebelum dilakukan secara fisik, menggunakan waktu dan biaya percobaan. Kemudian ada FEM, Analysis Finish Element Method. Kemudian ada training dan pengembangan SDM. Pelatihan operator pada lingkungan perancangan mekanik. Pelatihan operator ini sangat perlu untuk mengoperasikan perangkat lunak seperti CAD atau CAM, serta mesin pengelasan otomatis. Mungkin bisa di next. Mungkin dari materi yang disampaikan teman-teman hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kurang dari segi ilmu atau materi, dan mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan. Cukup. Sudah cukup dan bisa diakhiri, Mas Abil. Baik, terima kasih. Mungkin dari presentasi atau pemaparan materi dari pengelasan otomatis ini, kami selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya materi yang kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.